Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sekarang kita masuk ke bentuk baku. Cara lain untuk mengekspresikan fungsi boolean itu adalah dengan menggunakan bentuk baku atau bentuk standar. Nah, pada bentuk ini, suku-suku yang membentuk fungsi dapat mengandung satu, dua, atau sejumlah literal. Dua tipe bentuk baku adalah bentuk baku SOP dan juga bentuk baku POS. Seperti yang sudah dijelaskan, untuk SOP dan POS ini kan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, contohnya itu ya adalah fungsi X, Y, dan Z sama dengan Y komplemen ditambah X dikali Y ditambah X komplemen Y dikali Z. Dan ini merupakan bentuk baku SOP. Yang kedua, maaf teman-teman, ini salah ya. F fungsi X, Y, Z sama dengan X dikali Y komplemen ditambah Z. Ini Z ya teman-teman. Dikali X komplemen ditambah Y ditambah Z komplemen. Ini merupakan bentuk baku POS. Teman-teman, untuk bentuk baku SOP ini dia lebih rinci, terarah, operasional, dan langkah-langkahnya itu teknis. Sedangkan untuk bentuk baku POS ini hanya secara garis besarnya saja gitu, sesuai dengan ketentuan umum aja gitu. Nah, untuk perbedaan antara bentuk kanonik dan bentuk baku ini adalah kalau dia bentuk kanonik, setiap termnya itu harus mengandung literal lengkap. Sedangkan pada bentuk baku, setiap termnya itu tidak harus mengandung literal lengkap. Selanjutnya kita masuk ke penyederhanaan bentuk boolean. Nah, fungsi boolean itu seringkali mengandung operasi-operasi yang tidak perlu dan juga mengandung literal atau suku-suku yang berlebihan. Oleh karena itu, kita bisa menyederhanakan fungsi boolean lebih lanjut. Penyederhanaan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen, tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Penyederhanaan fungsi boolean disebut juga dengan minimisasi fungsi. Contohnya, fungsi X, Y sama dengan X komplemen dikali Y ditambah X dikali Y komplemen ditambah Y komplemen dapat disederhanakan menjadi fungsi X, Y sama dengan X komplemen ditambah Y komplemen. Nah, teman-teman, ada 3 mode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama yaitu dengan secara aljabar, yaitu menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua dengan metode peta Carnot, dan yang ketiga yaitu dengan metode tabulasi. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan bentuk aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, fungsi X, Y sama dengan X ditambah X komplemen dikali Y. Nah, di sini kita menggunakan hukum distribusi, sehingga dia menjadi X ditambah X komplemen dikali dengan X ditambah Y. Nah, setelah itu kita menggunakan hukum komplemen. Kalau di hukum komplemen tadi kan A dikali A ditambah A komplemen itu 1. Nah, di sini A itu kita ibaratkan dengan X, maka X ditambah X komplemen itu sama dengan 1, sehingga dia menjadi 1 dikali X ditambah Y. Nah, kemudian kita menggunakan hukum identitas. Kita umpamakan aja X ditambah Y-nya ini satu kesatuan, kan ini satu kesatuan kan, jadi dia 1 dikali satu kesatuan, jadi kesatuan itu sendiri dalam hukum identitas, sehingga 1 dikali X ditambah Y sama dengan X ditambah Y. Yang bagian B, fungsi X, Y sama dengan X dikali X komplemen ditambah Y. Kita menggunakan hukum distributif, sehingga dia menjadi X dikali X komplemen ditambah X dikali Y.
Kemudian kita menggunakan hukum komplement. Di hukum komplement A dikali A komplement itu kan 0. Nah, berarti di sini X dikali X komplement juga 0. Maka dia menjadi 0 ditambah X dikali Y. Sehingga setelah kita menggunakan hukum identitas, maka dia menjadi X dikali Y. Sehingga fungsi X, Y sama dengan X dikali Y. Kemudian yang bagian C yaitu F X, Y, Z sama dengan X komplement dikali Y komplement dikali Z ditambah X komplement dikali Y dikali Z ditambah X dikali Y komplement. Pertama kita menggunakan hukum distributif, sehingga dia menjadi X komplement dikali Z dikali Y komplement ditambah Y sama dengan X dikali Y komplement. Kemudian kita menggunakan hukum komplement, di mana tadi Y komplement ditambah Y sama dengan 1, sehingga X komplement dikali Z dikali 1 ditambah X dikali Z komplement. Kemudian kita menggunakan hukum identitas. Apapun dikalikan dengan 1 sama dengan dirinya sendiri, sehingga menjadi X komplement dikali Z ditambah X dikali Z komplement. Kemudian yang bagian D, F fungsi X, Y, Z sama dengan X dikali Z komplement ditambah Y komplement dikali Z ditambah X kali Y kali Z komplement. Pertama kita menggunakan hukum identitas terlebih dahulu, sehingga dia menjadi X dikali Z komplement dikali 1 ditambah Y komplement dikali Z ditambah X kali Y kali Z komplement. Kemudian kita menggunakan hukum distributif, sehingga dia menjadi X Z komplement dikali dalam kurung 1 ditambah Y tutup kurung ditambah Y komplement dikali Z. Kemudian kita menggunakan hukum dominansi, sehingga dia menjadi X dikali Z komplement dikali 1 ditambah Y komplement dikali Z. Setelah itu kita menggunakan hukum identitas, sehingga dia menjadi X dikali Z komplement ditambah Y komplement dikali Z. Yang terakhir yaitu fungsi X, Y, Z sama dengan dalam kurung X ditambah Z komplement dikali Y komplement ditambah Z dikali X ditambah Y ditambah Z komplement sama dengan dalam kurung X ditambah Z komplement dikali dengan Y komplement ditambah Z. Ini penyederhanaan dengan dualitas dari fungsi yang bagian D tadi. Baik, saya Ruhama Wadna. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana saya akan menjelaskan tentang peta Karnaugh atau K-maps dan kondisi don't care. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peta Karnaugh atau K-maps. Peta Karnaugh atau K-maps ini merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi Boolean berbentuk peta atau diagram yang terbentuk dari kotak-kotak yang mempresentasikan sebuah meterem. Metode peta Karnaugh ini ditemukan oleh seseorang fisikawan Amerika yang bernama Maurice Karnaugh pada tahun 1953. Nah, pada kali ini, pada peta Karnaugh ini, kita akan membahas tentang peta Karnaugh dengan 2 P ubah, peta Karnaugh dengan 3 P ubah, peta Karnaugh dengan 4 P ubah. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peta Karnaugh dengan 2 P ubah. Peta Karnaugh dengan 2 P ubah ini memiliki kotak sebanyak 2N, di mana N-nya itu 2, maka 2 pangkat 2-nya itu berarti 4. Maka peta Karnaugh dengan 2 P ubah itu kotaknya sebanyak 4. Pada peta Karnaugh dengan 2 P ubah ini
memiliki 3 bentuk penyajian. Yang pertama ini. Yang pertama ini, yang mana dimulai dari M0, M1, M2, M3. Dan untuk yang kedua, penyajian kedua itu yang ini. Penyajian kedua ini teman-teman harus ingat terlebih dahulu, ketika untuk X atau X-nya 0, berarti kita lambangkan X-nya itu dengan X aksen. Kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti kita lambangkan dengan Y aksen. Nah, pokoknya nilainya itu yang menghasilkan 0 itu kita lambangkan dengan komplement atau aksen. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya 1, itu kita hanya menulis variabel itu sendiri. Misalnya X-nya itu 1, berarti kita tulis X. Ketika variabel untuk nilai Y-nya itu 1, maka kita tulis cuman Y. Nah, bisa teman-teman lihat pada penyajian 2 ini, pada penyajian nomor yang 2 ini, kan yang X ini kan nilainya X-nya kan X-nya nilainya kan di sini 0 dan di sini Y-nya 0. Maka dapat kita tulis itu kan kalau seandainya nilainya 0 itu kita tandai dengan komplement. Maka X-nya kan sini 0, berarti dapat kita tulis X aksen, dan Y-nya itu kan 0, berarti dapat kita tulis Y aksen. Begitu selanjutnya. Kan di sini kan X-nya 0. Di sini kan X-nya 0 dan di sini untuk selanjutnya itu Y-nya 1. Maka X aksen dan Y-nya kan 1, berarti tetap ditulis Y aja. Begitu selanjutnya untuk ini. Lihat dari sini, lihat X-nya 1, Y-nya 0, maka dapatnya ini. Dan begitu selanjutnya. Nah, untuk bentuk penyajian yang ketiga sama yang seperti penyajian yang kedua. Namun di sini untuk variabelnya itu yang sebelah kiri ini X aksen dan X, dan Y aksen dan Y. Untuk penulisannya itu sama dengan seperti tadi. Kita lihat yang di sini, terus yang di sini, lalu di sini, terus yang di sini dengan di sini, nanti yang di sini dengan yang di sini. Nah, sama yang seperti yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke peta Karnaugh dengan 3 peubah. Bentuknya itu bentuk yang pertamanya itu dimulai dari M0, M1, terus M3 dulu, baru M2, sama untuk selanjutnya M4, M5, M7 dulu, baru M6. Setelah kita sudah tahu tentang bentuk yang pertama ini, kita masuk ke bentuk yang keduanya. Dapat teman-teman lihat untuk bentuk keduanya ini kan nilai yang di sini kan 3 peubah, maka bentuk variabelnya itu 3, yaitu X dengan YZ. Nah, pada nilai X ini kan 0 dan 1. Untuk nilai YZ itu ada 00, 01, 1,
0. Nah, kenapa urutannya itu 0, 1 dan di X-nya itu urutannya itu 0, 1 dan di Y-Z-nya itu 00, 01, 11, 10? Itu karena peta Karnaugh ini mengacu pada sandi Gray. Teman-teman bisa pelajari secara sendiri di YouTube. Nah, dan juga untuk fungsinya adalah agar yang bertetangga yang sama bisa disederhanakan atau dihilangkan nantinya dalam proses penyederhanaan fungsi boolean. Nah, sama yang seperti tadi untuk penulisan yang X aksen, Y aksen, Z aksen itu kita lihat di sini dulu. Kita lihat dari X-nya 0. Terus kita lihat dari YZ-nya. Untuk kolom yang ini. Kan X-nya di sini kan 0, maka X aksen. Y-nya di sini kan 0, berarti Y aksen. Z-nya di sini kan 0, berarti Y aksen. Begitu seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke peta Karnaugh dengan 4 peubah. Untuk bentuk awalnya itu sama seperti yang tadi, dimulai dari M0, M1, M3 dulu, baru M2. Terus begitu selanjutnya M4, M5, M7 dulu, baru M6. Gitu selanjutnya. Setelah itu kita lanjut ke bentuk selanjutnya. Pada peta Karnaugh dengan 4 peubah ini di sini tuh ada variabelnya 4, yaitu WX dan YZ. Nah, untuk penulisan yang ini semua sama caranya dengan yang tadi. Kita lihat dulu yang pertama, yang WX-nya 00 dan YZ-nya 00. Nah, kan kalau dia 0 itu kita beri tanda komplement kan, berarti W-nya ke tadi 0, berarti W. Berarti W aksen. X-nya 0, berarti X aksen. Y-nya 0, berarti Y aksen. Z-nya 0, berarti Z aksen. Dan untuk yang 11 itu kan 11 ini kan WX-nya 11, YZ-nya 11. Dan hasilnya ini. Kan hasilnya 1 kan. Di sini kan W-nya 1. Berarti W. Di sini X-nya 1, berarti X. Di sini Y-nya 1, berarti Y. Z-nya 1, berarti itu Y, Z gitu ha. Sama caranya dengan sebelumnya. Untuk biar paham lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, pada contoh soal yang ini diberikan tabel kebenaran, gambarkan peta Karnaugh-nya. Untuk tabel kebenarannya itu yang ini, yang dimana nilai X-nya sudah ada, Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada, dan Fx, Y, Z-nya. Untuk melakukan pemetaan sudah diketahui tabel kebenarannya. Yang ini kan sudah diketahui tabel kebenarannya. Seperti ini kita lakukan pemetaan ke peta Karnaugh. Pada tabel kebenaran ini kita ingat lagi fungsi apa yang menghasilkan. Pada tabel kebenaran ini kita lihat lagi fungsi apa yang menghasilkan tabel kebenaran ini seperti ini. Nah, kalau kan tadi tuh kalau bentuk SOP kan yang angkanya itu satu kan, yang ini kan.
yang ini, yang angka 1 gitu. Berarti ini lalu ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita ubah ke bentuk ini. Kan tabel kebenarannya sudah diketahui, terus bentuk SOP-nya sudah bentuknya sudah diketahui bentuk apa. Nah, terus kita ubahlah ke bentuk ini, dimana M0-nya itu kan 0, M1-nya 1, M3-nya 0. Ini kan M3-nya 0, M2-nya 1, dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan bentuk selanjutnya seperti ini. Kan lihat nih, X-nya kita lihat kan, X yang awal dulu pada tabel kebenaran. Untuk X-nya kan 0, kita tulis ini 0. Salah, tunggu. Untuk X-nya kan 0. Terus Y-nya tadi 0. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka hasilnya itu 0 ini. Dan kita lihat lagi tabel berikutnya. Kan X-nya itu 0, ini X-nya 0. Berikutnya kan yang ini tadi kan yang tabel yang kedua. Ini kan. Berarti kan X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Y-nya 0, Z-nya 1, berarti di sini. Dan hasilnya 0 kan? Dan hasilnya di sini juga 0. Dah. Begitu selanjutnya. Nah, kan kita sudah mengetahui bentuk SOP-nya tadi itu kan. Nah, maka kita dapatkan kan SOP itu yang nilainya 1. Maka kita dapatkan yang ini. Kan yang 1, yang ini kan. Yang 1 aja yang kita lihat. Nih. Ini. Lalu ini. Nah, untuk ini kan X aksen, berarti X-nya itu 0. Berarti kita lihat ini 0. Terus Y-nya itu 1, berarti ini. Z aksennya itu 0 ini. Nah, makanya ini bentuknya. Terus untuk yang ini X-nya 1, berarti X. Y-nya 1, berarti Y. Z-nya 0, berarti Z aksen. Maka bentuk yang ini itu yang ini. Nah, untuk yang satunya ini kan X-nya 1, berarti X ini. Y-nya 1, berarti ini. Z-nya 1, berarti ini. Maka bentuknya yang ini. Nah, setelah kita mendapatkan bentuk awalnya X aksen, Y, Z aksen, ditambah X, Y, Z, ditambah X, Y, Z aksen. Nah, kita selanjutnya menyederhanakannya. Nah, untuk cara menyederhanakannya, kita perhatikan yang di sini mana yang sama. Yang sama itu kan yang X, Y. Dan Z sama Z aksen kan nggak sama. Maka sehingga kita dapat hasilnya yaitu X aksen, Y, Z aksen, terus X, Y. Kenapa X, Y? Untuk yang nggak sama ini kita hilangkan karena itu prinsipnya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya kita masuk ke
teknik minimalis fungsi boolean dengan bertetangga. Yang pertama itu pasangan dua buah satu yang bertetangga. Nah, pada ini teman-teman bisa lihat bentuknya di mana ada variabel empat variabel, yaitu Wx sama YZ. Nah, kan di sini tuh dibahas yaitu dua buah satu yang bertetangga. Dua buah satu yang bertetangga itu adalah yang ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita tulis lagi bentuk dari seperti yang tadi. Ini kan Wx. Ini kan Wx. Berarti dari Wx ini kan nilainya 1, 1. Untuk yang ini dulu. Yang ini kan nilainya Wx itu W-nya itu 1, X-nya itu 1. Dan di YZ-nya itu 1, 1. Y-nya 1, Z-nya 1. Sehingga dapat kita tulis ke dalam bentuk sebelum disederhanakan, yaitu yang ini W-nya 1 berarti tetap W, X-nya 1 berarti tetap X, dan Y-nya 1 berarti tetap Y, Z-nya 1 berarti tetap Z. Maka didapatkan ini. Selanjutnya kita ke satu yang ini lagi. Selanjutnya kita ke satu yang ini. Satu yang ini tuh berada pada Wx 11 dan YZ-nya 10. Maka di sini kan maka dapat kita tulis di sini kan W-nya itu 1. Berarti kita buat W-nya itu 1. Tetap W. X-nya 1 berarti tetap X, dan Y-nya itu 1 berarti Y, dan Z-nya itu kan 0, berarti kita tulis Z aksen atau Z komplement. Setelah kita mendapatkan bentuk sebelum disederhanakan, selanjutnya kita menyederhanakannya lagi dengan cara sama seperti yang tadi. Lihat mana yang sama. Di sini kan yang sama itu hanya WXY sama cuma WXYZ aja kan. WXY yang sama. Z sama Z aksen ini tidak sama. Maka untuk menyederhanakannya tuh nilai yang tidak sama itu ditinggalkan atau dihapus, karena itu tadi prinsip utamanya. Nah, sehingga didapatkan hasil penyederhanaannya itu WXY. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kondisi don't care. Kondisi don't care ini kondisi input dalam fungsi boolean yang keluarnya tidak ditentukan atau tidak relevan. Untuk agar pemahaman lebih mendalam, kita lanjut ke contoh soal. Nah, pada soal diberikan tabel di bawah ini, lakukan minimisasi fungsi f sesederhana mungkin. Di sini yang ini itu bentuk tabel kebenarannya. Yang ini bentuk tabel kebenarannya. Dari soal ini untuk penyelesaiannya kita ubah dari tabel kebenaran ini dulu ke bentuk peta Karnaugh. Nah, bentuk peta Karnaugh-nya itu yang ini. Nah,
di sini kan di variabel yang di tabel kebenaran itu tadi kan AB. Jadi AB-nya kita taruh sini dan CD-nya kita taruh di situ, di sini. Nah, untuk AB-nya kan tadi 0, 0. Untuk yang ini dulu. Yang untuk AB-nya kan 0, 0 ini. Terus CD-nya 0, 0. Dan hasilnya itu 1 ini. Dan untuk tabel kebenaran selanjutnya yang A-nya kan 0, ini ya A-nya kan 0. Nah, ini A-nya kan 0. Terus CD-nya 01, berarti di sini. Dan hasilnya itu 0. Begitu seterusnya. Sama caranya dengan sebelumnya. Nah, setelah kita ubah ke bentuk peta Karnaugh-nya, untuk langkah selanjutnya kita kelompokkan. Dan sehingga kalau yang satu-satu itu kan tadi SOP, dan kalau 0 itu kan BOS. Nah, untuk langkah selanjutnya kan tadi sudah kita kelompokkan, ini kelompoknya ini, terus ini. Nah, sama dengan langkah sebelumnya, kita kita cari bentuknya dulu. Kan kalau AB kan 0, A-nya 0, B-nya 0, berarti A aksen, B aksen, terus ditambah ininya kan C-nya 0, berarti salah buat. Berarti A-nya A aksen, B-nya B aksen, C-nya C aksen, D-nya D aksen. Nah, begitu seterusnya. Sehingga setelah kita lakukan itu dan kita lakukan penyederhanaan sehingga mendapatkan hasil penyederhanaannya itu ini. Hasil penyederhanaan dari fungsi A, B, C, D itu BD tambah C aksen, D aksen ditambah CD. Selanjutnya kita masuk ke metode Quine-McCluskey. Metode ini digunakan karena jika peubahnya lebih dari 6 dan karena peta menjadi terlalu besar dan sulit sehingga susah untuk melakukan metode peta Karnaugh. Nah, metode ini adalah metode yang dikembangkan oleh Quine dan McCluskey. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yaitu penerapan. Diketahui fungsi boolean berikut ini. F sama dengan sigma dari 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, dan 15. Kita tentukan dulu prim implikannya. Langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kelompokkan representasi biner untuk tiap item menurut jumlah di fit 1. Desimal 0 sampai 5 berarti nilai max-nya sama dengan 15. Maka digit biner yaitu M sama dengan 4 dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Baik, mungkin kita langsung ke tabel konversi. Nah, untuk bagian kanan ini itu adalah kita mulai dari Z dulu, yaitu 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan di sebelahnya itu Y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian di sebelahnya lagi yaitu X sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan terakhir yang di sebelah kiri yaitu W sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, jadi kalau misalkan itu 0 berarti 0 semuanya, iya kan? Kalau dia desimalnya 1, berarti kita buat 1 di sini, selebihnya kita buat 0. Jika desimalnya 2, kita pakai yang ini, 2. Kita letakkan 1 pada kolom Y. Nah, jadi selebihnya 0. Jika 8, karena di sini ada 8, maka kita buat 1 pada kolom W. Selebihnya 0.
Dan kalau 10 itu sama dengan 8 ditambah 2. Sehingga kita buat 1 di kolom W dan 1 di kolom Y. Selebihnya 0. Untuk 11 begitu juga, yaitu 8 ditambah 2 ditambah 1. Sehingga dibuat pada kolom W 1, pada kolom Y 1, dan pada kolom Z juga 1. Dan selebihnya 0. Begitu juga sampai kolom ke-15, yaitu 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, dari tabel konversi tersebut, kita dapat lihat bahwa jumlah digit 1 adalah, kalau jumlah digit 0, jumlah digit 1 itu berjumlah 0, itu desimalnya adalah 0. Jika jumlah digitnya 1, itu desimalnya adalah 1, 2, dan 8. Jumlah digit satunya adalah 2, yaitu hanya ada 10. 1 dan 2. Nah, kemudian jumlah digit satunya adalah 3, maka itu adalah 11, 1, 2, 3, dan 14 juga. Nah, kemudian jumlah digit satunya adalah 4, sehingga desimalnya hanya 15. Jadi, kita buat tabel kelompokannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita centang bagian yang bisa kita sederhanakan. Ini garis-garis ini adalah pertanda dari kelompokan ini tadi. Ini untuk yang 0, jumlah digit satunya hanya 1, jumlah digit satunya ada 2, jumlah digit satunya ada 3, dan jumlah digit satunya ada keempat-empatannya. Lanjut. Nah, kemudian, misalkan kita pada bagian 1 itu 000 dan pada bagian 2 0001. Sehingga kita buat bagian yang berbeda, yaitu seperti 0 dan 1 ini kita buat strip. Nah, sehingga terbentuklah tabel baru seperti ini. Jadi 0,2, 0 di sini, 2. Nah, ada berbeda pada bagian Y. Di sini 1, di sini 0. Sehingga kita buat di sini strip. Begitu juga dengan 8. W-nya yang berbeda. Sini 1, di sini 0. Sehingga dibuat strip. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang 1, 1 ini. Misalkan di yang 11 ini. 10,11. Ini 10, ini 11. Ini bagian W sama. Bagian X sama 00, bagian Y juga sama 11, dan yang berbeda itu bagian Z 0, yang 11 itu 1, sehingga kita buat strip di sini. Begitu juga seterusnya. Nah, dan tanda centang berarti minterm tersebut dipilih untuk tahapan selanjutnya. Akan kita sederhanakan lagi. Dan yang bisa disederhanakan itu adalah 0,2, 0,8, 2,10, 8,10, 10,11, 10,14, dan 11,15, serta 14,15. Baik, kita kelompokkan hasil midterm tahap kedua seperti tahap pertama. Ulangi tahap kedua dan tahap ketiga sampai midterm dari setiap bagian tidak dapat saling menghilangkan. Kita ulangi bagian seperti yang tadi. Sehingga dapatlah seperti ini. 0, 2, 8, dan 10. Itu 0,2 dan 8,10. Ini dia. Sehingga pada W, 0, dan 1. Ini berbeda sehingga kita strip. Ini juga pada Y itu juga memang tidak ada strip, berarti kita tetap buat strip. Nah, dan yang sama kita tetap jadikan 0. Begitu juga untuk 0,8, 2,10 dari sini kita lihat. Dan untuk 10, 11 dengan 14, 15. Dan 10, 11 untuk dengan 11, 15. Nah, setelah kita laksanakan seperti yang tadi, kemudian ini tidak bisa lagi untuk kita sederhanakan.
Sudah terlihat kan tadi bentukannya, di sini strip, di sini 1, di sini 0, di sini strip. Nah, ini sudah tidak bisa lagi kita sederhanakan. Berarti tabelnya cukup sampai di sini. Oke, next. Nah, kemudian kita memilih prim implikan. Hal yang berarti calon prim implikan yaitu adalah 1, yaitu 0001, ditandai dengan A, yang ini, dan 0,2,8,10, yaitu strip 0, strip 0, ditandai dengan B, dan 10,11,14,15 ditandai dengan C. Kemudian pada gimana sih? Kemudian kita buat yang F tadi sama dengan sigma 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, dan 15. Lalu pada A tadi hanya ada 1. A itu 1, berarti kita silang bagian 1. Pada B itu ada 0, 2, 8, dan 10. Berarti 0, 2, 8, dan 10. Dan pada bagian C 10, 11, 14, 15. Kita silang 10, 11, 14, dan 15. Ini sebenarnya juga disilang. Oke, baik. Selanjutnya, tanda yang dibulatkan berarti yang harus dipilih. Nah, kita akan bulatkan bagian yang pada kolomnya ini hanya ada 1x. 1x saja, berarti ini, ini, karena ini ada 2 berarti tidak dibuat. Ini dan ini tadi sebenarnya ada X, ini juga. Sehingga yang dicentang-centang itu adalah yang tanda X-nya hanya 1 pada kolom tersebut. Oke. Jadi bentuk sederhana dari fungsi boolean yaitu FA tambah B tambah C sama dengan W komplement itu didapat dari ini. Kita lihat bagian sini dan sininya. W, X, Y, Z. Nah, semuanya harus dijadikan 1. Berarti W ini kan 0. Kita harus komplementkan sehingga hasilnya bisa 1. Makanya di sini W komplement. Ini juga X-nya 0, kita komplementkan menjadi 1 sehingga X-nya jadi X komplement. Y-nya juga sama, kita komplementkan. Dan Z-nya tetap. Kemudian kita lihat lagi yang B. Nah, pada bagian B itu kita lihat ini, tapi yang tanda stripnya ini tidak kita buat. Misalnya ini kan W, jadi kita tidak buat W di sini. Ini juga Y. Y tidak kita buat di sini. Sehingga kita hanya buat X dan Z saja. Dan itu keduanya bukan 1, itu keduanya 0. Sehingga harus kita komplementkan menjadi X komplement, Z komplement. Lalu kita tambah dengan yang C, yaitu 1, strip 1, dan strip. Nah, ini adalah kolom bagian W tadi. Ini X, ini Y, dan ini Z. X dan Z itu karena strip berarti tidak kita buat, dan yang ada itu hanyalah W dan Y. Karena sudah 1 keduanya, kita hanya buat W dan Y tanpa dikomplementkan. Baik, kita masuk ke yang terakhir, yaitu rangkaian logika. Rangkaian logika adalah rangkaian listrik yang mengimplementasikan fungsi boolean dengan menggunakan gerbang logika. Gerbang logika dasar itu adalah not, and, dan or yang disimbolkan sebagai berikut. Not itu Z-nya sama dengan X komplement. Not itu operasinya komplement, and itu operasinya dot, dan or operasinya itu plus. Nah, kita bisa lihat untuk gerbang N output
akan 1 hanya jika semua input bernilai 1. Jika salah satu input 0, output otomatis 0. Berarti input A1, input B 1, sehingga output A dan B itu sama dengan 1. Seperti ini bentukannya. Dan yang jika salah satu inputnya 0 berarti itu 0. Oke. Lanjut ke gerbang OR, output akan 1 jika salah satu input atau lebih bernilai 1. Jika salah satu input, berarti ini 0 keduanya sehingga outputnya 0. Ini karena ada 1 sehingga outputnya 1. Ini juga. Dan atau lebih, berarti ini ada 2. Di input ada 1, ada 2 buah yang satunya sehingga outputnya adalah 1. Nah, untuk gerbang NOT berfungsi membalikkan nilai input. Jika input 1, outputnya 0. Jika input 0, outputnya 1. Baik, kita masuk ke contoh. Buatlah rangkaian logika untuk mengimplementasikan ekspresi berikut. A. X, Y, komplement. Berarti kita buat dulu X, Y-nya. X, Y berarti yang ini kita pakai bagian N seperti ini. Lalu kita komplementkan. Kita pakai simbol yang seperti ini. Seperti segitiga. Kemudian yang B, X tambah YZ. Berarti Y dengan Z itu adalah gerbang N. Berarti kita buat seperti ini gambarnya. Kemudian untuk X hanya satu saja, tidak ada gerbang apapun, berarti masuk ke gerbang yang bersama Y dan Z, yaitu gerbang OR. Lanjut, rangkaian logika dari X kali Y tambah Z adalah, berarti kita buat dulu Y tambah Z-nya. Y tambah Z itu adalah gerbang OR. Sehingga kita buat dulu Y dan Z-nya di sini. X-nya sendirian. Kemudian kita masuk ke gerbang N. Sehingga jadilah rangkaiannya. Kemudian untuk bagian D, Y, X tambah Y, komplement Z. Berarti X, Y itu kita pakai gerbang OR. Kemudian kita komplementkan, kita pakai gerbang NOT. Dan kita kalikan dengan Z, kita pakai gerbang N. Rangkaian logika dari X komplement, Y komplement, dan Z komplement itu yaitu kita satu persatu dulu. X kita komplementkan pakai gerbang NOT, Y kita komplementkan pakai gerbang NOT juga. Kemudian X komplement dan Y komplement itu kalikan kita pakai gerbang N. Z juga kita komplementkan pakai gerbang NOT. Kemudian X komplement, Y komplement, dan Z komplement itu kita kalikan memakai gerbang N. Kemudian rangkaian logika dari X tambah Y tambah Z komplement. Berarti kita tambah dulu X tambah Y-nya. X tambah Y kita pakai gerbang OR. Dan X tambah Y tambah Z kita pakai gerbang OR juga. Lalu kita komplementkan, kita pakai gerbang NOT. Sehingga terbentuklah rangkaian logikanya seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Contoh yang kedua, buatlah rangkaian logika untuk mengimplementasikan ekspresi berikut. Kita membutuhkan banyak gerbang ini. Ada 15 gerbang NOT, 18 gerbang N, dan 5 gerbang OR. Sehingga kita harus cari ekuivalennya. Dan bersamaan ini, fungsi ini ekuivalen dengan YZ komplement tambah X komplement Z komplement yang hanya membutuhkan 5 gerbang. Seperti ini. X kita komplementkan, Z juga kita komplementkan. Setelah itu, Y kali Z komplement, berarti Y berdekatan. Kita pakai gerbang N. Kita pakai gerbang OR. Dan kemudian X komplement dikali
Z komplement. Ya, kita pakai gerbang N, bukan OR, ini yang OR. Maaf sebelumnya. X komplement, Z komplement. Berarti kita kasih di sini dia simpangan, kita kasih titik. Kemudian kita kasih gerbang N juga. Setelah itu kita tambah, berarti itu adalah gerbang OR. Sehingga terbentuklah rangkaiannya seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian dari penyampaian kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan videonya. Dan juga kami mohon maaf apabila video ini terlalu panjang. Karena memang ini harus dijelaskan secara jelas. Dan kami membuat partnya karena rasanya tidak mungkin jika video ini 1 jam durasinya. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari kami semua. Terima kasih dan kami akan tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.